Apa bedanya dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah itu Ummul Quran. Kalau kitab takdir Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab itu artinya kitab induk yang di dalamnya dituliskan semua peristiwa kehidupan, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuhan, semuanya ada di situ. Makanya disebut dengan kata Ummul Kitab, kitab induk. Dan kitab induk itu disimpan di Lauhul Mahfuz, sehingga tidak ada yang bisa membukanya atau mencoret-coretnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kitab induk yang besar itu kemudian Allah ambil bagian-bagian tertentu, bab-bab tertentu, tema-tema tertentu, kemudian diberikan kepada malaikat untuk ditulis ulang 40 hari sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Jadi di sana udah ada yang lengkap tentang apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian 40 hari sebelum ibu kita, sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita, Allah menyuruh para malaikat untuk menulis ulang. Apa yang ditulis khusus tentang bayi yang sedang dikandung oleh seorang perempuan. Jadi ada 2 kali dicatat. Pertama 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta, dan yang kedua dicatat 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim. Itulah kenapa ada tradisi 40 hari, 4 bulan, dan seterusnya. Kenapa ada selamatan? Karena di dalam itu kita sedang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan takdir-takdir yang baik. Jadi itu adalah arti dari takdir yang kita wajib beriman. Apa hasilnya ketika kita beriman bahwa semua yang terjadi ini adalah takdir Allah? Kita berangkat ke Hong Kong, bukan ke Amerika, itu takdir Allah. Kita berangkat ke Hong Kong, bukan ke Taiwan, itu takdir Allah. Kita berangkat ke Hong Kong, bukan ke Jepang, bukan ke Korea ketemu apa-apa, itu adalah takdir Allah. Tadinya cita-citanya lulus SMA pengen ke Seoul. Nah itu juga takdir Allah. Tiba-tiba ada air jatuh. Itu 50.000 tahun yang lalu dicatat air jatuh pas Ustaz Aman lagi ceramah. Barusan kalian ketawa, itu adalah takdir. Saya enggak Ustaz, berarti itu juga takdir. Jadi kita nggak bisa hindari teman-teman. Apapun yang terjadi, ada yang mau ketawa itu takdir. Yang nggak mau ketawa agar bisa melawan takdir, itulah takdir dia. Takdir dia ketika yang lain ketawa, dia cemberut. Itulah takdirnya. Ketika yang lain menjawab salam, dia diam. Itulah takdirnya. Ketika yang lain sakit, dia sehat. Itulah takdirnya. Ketika kena COVID, dia terjebak di Hong Kong, nggak bisa pulang ke Indonesia. Itulah takdirnya. Dan berbagai macam lagi peristiwa yang besar dan yang kecil dalam kehidupan kita, semuanya takdir Allah. Arti takdir Allah, semuanya dengan kehendak Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah, rencana Allah. Dan itu yang harus kita belajar untuk meyakininya. Tapi ada yang unik tentang beriman kepada takdir ini, teman-teman. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi SAW pernah bilang kayak gini. Al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Beriman kepada takdir itu dapat menghilangkan rasa sedih dan rasa cemas. Rasa sedih dan rasa cemas. Cemas itu bentuk yang lainnya takut, khawatir, galau, was-was, bingung. Itu semuanya disebut dengan istilah hazan. Makanya ketika ada kata-kata la tahzan, apa artinya? Bukan, itu terjemah yang keliru. Jangan was-was, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Itu kata-kata siapa? Itu kata-kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar.
Ketika Abu Bakar dalam keadaan takut, cemas terhadap keselamatan Nabi, makanya Nabi bilang, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la tahzan, gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi kata hazan di dalam hadis Tabrani tadi artinya cemas tentang masa depan. Aduh, saya tinggal di sini, kira-kira nanti bisa dapat jodoh gak ya? Kan saya nggak pengen juga nikah sama orang sini. Pengennya nikah sama anak pondok yang hafiz Al-Quran 30 juz. Kalau nggak 30 juz, minimal juz 30. Karena capek saya sholat tahajud setiap malam, ayatnya itu lagi. Surat Al-Ikhlas. Setiap sholat Al-Ikhlas, geser dikit paling Al-Kausar. Gak berani yang panjang-panjang, karena gak hafal. Sekalinya nama agak panjang dikit Al-Kafirun, tapi gak tahu ujungnya. La a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'budu ma a'badtum, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'budu ma a'badtum, wala antum a'bidun. Nggak tahu ujungnya kemana, muter aja di situ. Akhirnya surat Al-Kafirun lebih panjang daripada surat Al-Baqarah. Ya Allah, saya bisa nggak punya suami yang hafiz Al-Quran, padahal saya bukan ning, padahal saya bukan ustazah, padahal saya bukan santri. Saya cuma seorang pekerja biasa, saya seorang perantau, saya nggak punya basic ilmu agama. Saya pakai jilbab juga masih sering jatuh. Saya juga nggak tahu gimana cara pakai pakaian yang syar'i. Saya belum bisa ngaji. Saya jauh dari keluarga. Saya mungkin bukan seorang perempuan yang kayak favorit, yang suka pakai filter di sosial media. Saya jarang pakai filter. Saya bukan TikToker. Ya. Terus khawatir, bisa nggak punya suami yang tingginya 3 meter? Muncul rasa khawatir, itu namanya hazan. Ya Allah, saya jauh dari anak-anak saya. Normalnya itu kan anak-anak kecil punya ibu di sisinya, sehingga ketika mereka susah, mereka pulang ke rumah cerita ke ibunya. Kalau sekarang cerita ke neneknya tidur. Cerita ke kakeknya sibuk di sawah. Bagaimana anak-anak saya ya Allah? Siapa yang mendidik mereka ya Allah? Gimana kalau mereka dibully di sekolah? Gimana kalau mereka ternyata merindukan saya? Gimana mereka kalau ternyata terluka karena jauh dari saya? Rasa khawatir, cemas yang luar biasa, itu namanya hazan.